Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa dalam channel Kapal Tablik Tablik. bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Baik, Mam. Beberapa waktu yang lalu kami nonton film Harry Potter. Penyihir itu ya? Penyihir itu. Nah, di situ ada satu peran yang namanya Dementor. Apa itu, Bang? Ya, Dementor itu tukang sihir yang kemudian dia punya kekuatan bisa menyerap kebahagiaan orang lain. Oh, jadi kebahagiaan orang itu disedot sama dia? Iya, disedot. Maka dunia itu menjadi gelap. Seperti itu. Sehingga tidak lagi ceria, tidak lagi bahagia. Nah, ini pernah enggak, atau saya tanya Mami, pernah punya teman seperti itu enggak? Misalnya di kampus, atau di tempat kerja, atau di lingkungan sosial Mami? Pernah. Bahkan Mami juga nemu kayak gitu tuh di media sosial banyak. Oh ya, media sosial ya. Di media sosial banyak. Kalau di tempat kerja biasanya ada orang yang mulai datang sampai pulang itu ngomel terus, marah-marah terus, ada itu, sehingga menimbulkan atau menciptakan aura-aura negatif atau atmosfernya jadi gak enak gitu. Karena otomatis walaupun kita tidak involve dengan orang itu, kita kan dengar ya Bapak ya. Nah, aduh kok kerjaannya tuh ngomeli orang terus. Satu. Kemudian Mami juga sering melihat di media sosial di mana orang itu menjual kesedihan. Jadi supaya orang itu iba padanya. Betapa menderitanya aku dibeginikan loh sama anakku, aku dibeginikan loh sama istriku, aku dibeginikan sama suamiku, gitu ya. Dia menjual kenestapaannya supaya atau demi mendapatkan simpati yang Mami tahu dan Mami yakin itu hanya semu. Nah, kemudian ada juga yang pamer, gitu ya, mungkin pamer ya. Memamerkan apa? Memamerkan anaknya mungkin. Wah, anakku sudah bisa begini, anakku sudah bisa begini, anakku sudah bisa begini. Juga hanya demi mengharapkan pujian, gitu aja. Jadi apa ya, kayak gitu itu termasuk dementor ya Pak? Ya, coba mari kita amati pelan-pelan dulu ya. Di dalam kehidupan pekerjaan kita, coba kita kenang dulu pekerjaan kita, atau mungkin di tempat lingkungan sosial kita. Adakah kemudian ketika kita sedang bercanda-bercanda seperti ini ya, bercanda-bercanda, ketawa ketiwi sama teman-teman kita, tiba-tiba ada satu orang masuk. Nah, pada hening, yang tadinya ketawa ketiwi, tadinya bahagia, pada bad mood, suasananya jadi nggak enak. Wah, wong iki meneh Nah, gitu ya. Nah, orang ini membawa aura negatif, membawa bad mood gitu ya. Artinya satu kantor itu tadi yang tadinya bahagia, ketawa ketiwi, datang dengan satu orang ini dia menyerap kebahagiaan. Ini yang disebut sebagai dementor itu seperti itu. Begitu juga tadi di sosial media kalau Mami katakan. Nah, ini tenang gitu ya, tapi saat dia komen, posting sesuatu, akhirnya yang jadi nggak enak suasananya. Ya, itu yang kemudian disebut sebagai penyedot kebahagiaan seseorang. Nah, gitu. Nah, pernah ngalami nggak itu di kantor, di kampus? Pernah banget. Atau mungkin di grup WA? Sering kan ya? Iya. Grup WA ini kalau ada orang ini muncul nih di grup WA ini, wah. Jadi nggak enak semua. Jadi semua diem gitu ya. Iya. Dementor. Pernah. Jadi dulur, sekarang mari kita introspeksi, kita muhasabah ya. Apakah kita termasuk dementor? Kalau kita termasuk dementor, biasanya ketika kita datang orang akan diam atau menjauhi kita, itu berarti kita dementor. Ya, jadi kita harus muhasabah, jangan menuding orang lain dementor, tapi kita muhasabah dulu. Jangan-jangan kita ini dementor. Nah, kalau kita dementor, penyerap kebahagiaan seseorang, maka tanda-tandanya seperti itu tadi, ya. Orang lain akan menghindari kita. Orang lain akan diam. Orang lain justru akan bad mood gara-gara ada kita, gitu ya. Maka kalau kita jadi dementor, sekarang kita harus mengurangi. Kita harus menjadi orang yang tidak menyerap kebahagiaan, tapi memancarkan kebahagiaan. Ya, itu harus kita rubah.
Tapi kalau kita punya teman yang dementor, bagaimana cara menghadapinya? Fokus saja kepada diri kita. Jadi jangan fokus kepada omongannya tadi yang sengak, apa tadi ya, sengak gitu. Ya, misalnya di grup WA ya, tiba-tiba muncul kita ketawa-ketiwi, kita bercanda di grup WA, tiba-tiba muncul orang ini dengan kalimat yang sengak, yang nggak enak, nggak gitu ya enak, bahasanya nggak enak, sinis ya. Ha. Ini nggak boleh fokus ke dia nih, karena dia sedang ingin menyedot kebahagiaan kita nih, ya. Tapi biarkanlah kita fokus kepada diri kita sendiri, ya. Nggak usah ngereken, kita abaikan aja orang ini, kita abaikan aja orang yang ini, ya. Itu tips untuk menghadapi dementor, karena begitu kita ikut terhanyut dengan bahasa dia yang sengak, yang nggak enak, justru saat itulah kebahagiaan kita sedang tersedot. Maka dulur, janganlah jadi dementor, dan ketika menghadapi dementor, fokuslah kepada diri kita dan jangan kepada sang dementor. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.